Jalan bangku. Kiper berdarah Indonesia Martin Paes yang memperkuat FC Dallas gagal membawa timnya meraih kemenangan karena tumbang 1-2. Laga St. Louis versus FC Dallas di fase grup Leagues Cup 2024 digelar di City Park, St. Louis, Amerika Serikat pada Minggu 28 Juli 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam laga ini, Martin Paes bermain penuh. FC Dallas langsung tampil menggebrak di awal pertandingan babak pertama. Tim besutan Peter Lusin itu bermain cepat dan juga efektif untuk membongkar pertahanan solid dari St. Louis. Akhirnya, Toros Hubsburn atau julukan FC Dallas berhasil mencuri keunggulan lebih dahulu lewat sepakan Sam Jungko. Setelah gol itu, St. Louis City bereaksi dengan melancarkan serangan masif ke pertahanan FC Dallas. Cedric Tucker pada menit ke-26 akhirnya mampu membuat gol penyama kedudukan setelah tendangan kerasnya sulit untuk dibendung Martin Paes. Kedudukan sama kuat membuat kedua tim ekstra hati-hati saat menyerang. Pada menit ke-32 FC Dallas mempunyai kesempatan emas untuk kembali unggul. Namun sayang penalti yang dieksekusi oleh Peter Musa melambung ke atas gawang yang dikawal Roman Borgia. Pada akhirnya tidak ada gol tambahan tercipta hingga babak pertama selesai. Setelah turun minum, FC Dallas kembali menginisiasi serangan untuk mendominasi permainan di awal pertandingan. Akan tetapi, kali ini tim tuan rumah mendapatkan peluang emas untuk berbalik unggul. St. Louis City mendapatkan penalti usai pemainnya dilanggar di kotak terlarang. Marcel Hartel yang keluar sebagai eksekutor menuntaskan tugasnya dengan baik. Ya, sejatinya Martin Paes berhasil membaca arah bola yang disepak oleh Hartel. Namun bola yang melesat begitu cepat membuat kiper berdarah Indonesia itu tidak dapat menjangkaunya. St. Louis City unggul 2-1. Keunggulan ini bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda pertandingan selesai. Dan St. Louis City berhasil menumpangkan FC Dallas 2-1 di laga pertama grup C Leagues Cup 2024. Media Vietnam Soha.vn sindir timnas Indonesia U19 yang kalahkan Malaysia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024. Menurutnya, skuad muda Harimau Malaya atau julukan timnas Malaysia U19 bermain lebih baik ketimbang timnas Indonesia U19. Tidak ada yang lebih menyedihkan dari berharap pada keberhasilan orang lain, namun nyatanya malah menemui kegagalan. Itulah yang terjadi pada Soha.vn. Media Vietnam itu merasa sangat kecewa ketika melihat Malaysia U19 dikalahkan timnas Indonesia U19. Laga berakhir dengan skor 1-0. Gol yang tercipta lewat sumbangsi dari Alvarez Buffon mengunci kemenangan Garuda Nusantara di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, yakni pada hari Sabtu 27 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sementara itu, ini merupakan final kedua bagi timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19. Sejak meraih gelar juara pada edisi 2013, timnas Indonesia U19 hampir selalu terhenti di babak semifinal. Berkaca dari itu, Soha.vn sempat meragukan timnas Indonesia U19 bisa menang ketika berhadapan dengan Malaysia U19. Namun kenyataan jauh panggang dari api. Timnas Indonesia U19 berhasil mengalahkan Malaysia U19. Walaupun begitu, Soha.vn menganggap Malaysia U19 bermain lebih baik daripada Indonesia U19 dalam laga tersebut. Secara keseluruhan, Malaysia bermain lumayan, namun hanya sesaat mereka kebobolan tanpa mencetak gol. Pada akhirnya, tuan rumah Indonesia mengalahkan Malaysia 1-0 di semifinal Asia Tenggara U19. Tulis Soha.vn dikutip pada Minggu 28 Juli 2024. Soha.vn pun kecewa karena Malaysia U19 kalah dari timnas Indonesia U19. Media Vietnam itu juga menganggap bahwa kemenangan Thailand U19 atas Australia U19 merupakan buah dari keberuntungan. Sangat disayangkan bagi Australia dan Malaysia saat ini. Mereka semua bermain bagus, namun gagal mencetak gol dan kebobolan karena kesalahan yang tidak menguntungkan. Tulis Soha.vn. Sementara itu, timnas Indonesia U19 dipastikan akan berhadapan dengan Thailand U19 di final Piala AFF U19 2024. Pertandingan yang memperebutkan takhta tertinggi itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, yakni pada hari Senin 29 Juli 2024. Pelatih timnas Indonesia U19 Indra Safri menyindir balik wartawan dan juga media Vietnam yang sempat meragukannya bisa membawa Garuda Nusantara lolos ke final Piala AFF U19 2024. Indra juga menyoroti pentingnya turnamen Piala AFF U19. Ya, sebelumnya wartawan dan juga media Vietnam sempat meragukan Indra Safri bisa membawa timnas Indonesia U19 lolos ke final.
Mereka bahkan mengkritik kinerja Indra Safri yang gagal mengalahkan timnas Malaysia U19 pada semifinal edisi 2018. Kini Indra Safri yang kembali berhasil membawa timnas Indonesia U19 lolos ke final menyindir balik wartawan dan juga media Vietnam. Pelatih asal Sumatera Barat itu bahkan menyoroti timnas Vietnam U19 yang tak mampu lolos ke semifinal. Biar wartawan Vietnam saja yang menertawakan saya. Jangan suka tertawakan orang lain, tertawakan diri sendiri dulu. Vietnam kan tidak masuk, kata Indra Safri di Surabaya dikutip pada Minggu 28 Juli 2024. Di sisi lain, Indra Safri juga menganggap Piala AFF U19 adalah turnamen yang penting untuk pesepak bola muda. Selain mengembangkan bakat pemain, Indra juga menyoroti pentingnya gengsi antar negara. Diketahui timnas Indonesia U19 berhasil mengunci tiket final Piala AFF U19 2024 dan kepastian itu didapatkan usai Chance Raven dan kawan-kawan berhasil menumbangkan Malaysia U19 dengan skor 1-0 di semifinal Piala AFF U19 2024. Pertandingan semifinal yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur tersebut berlangsung sangat sengit. Gol tunggal timnas Indonesia U19 terjadi setelah tembakan bek skuad Garuda Nusantara Alfahrezi Buffon yang membentur tiang gawang dan juga memantul ke kiper timnas Malaysia U19 yakni Muhammad Hazim. Ini merupakan kedua kalinya bagi Indra Safri berhasil membawa timnas Indonesia U19 masuk ke final. Sebelumnya, pencapaian itu diukir Indra Safri di Piala AFF U19 2013. Kala itu timnas Indonesia U19 pun sukses merebut gelar juara. Pelatih timnas Indonesia U19 Indra Safri menegaskan juara Piala AFF U19 2024 bukanlah target sesungguhnya. Sebab anak asuhnya punya target utama lolos ke Piala Asia U20 2025. Skuad Garuda Nusantara punya kans juara Piala AFF U19 karena masuk babak final. Tim itu akan berhadapan dengan timnas Thailand U19 di Stadion Gelora Bung Tomo atau GPT Surabaya Senin 29 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat. Indra Safri mengatakan performa tim asuhannya terus mengalami peningkatan dalam Piala AFF U19. Ia menilai itu menjadi modal untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025 nanti. Dan ajang tersebut akan dimainkan mulai 25-29 September 2024. Arkan kakak dan juga kolega tergabung di grup F bersama dengan timnas Yaman U19, timnas Timor Leste U19, dan juga timnas Maladewa U19. Pria yang menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI itu mengatakan sangat senang melihat kemajuan yang ditunjukkan setiap pemain saat turun laga. Ia menilai kerja keras pemainnya adalah berlatih mulai berbuah manis. Timnas Indonesia U19 lolos ke final Piala AFF U19 2024 usai menang 1-0 atas timnas Malaysia U19. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Erick Thohir dan juga Prabowo Subianto diketahui tengah berada di Prancis untuk urusan negara. Sebelumnya mereka bertemu dengan para pemimpin perusahaan besar di Prancis yang berada di bawah Kadin Prancis. Pertemuan itu merupakan keberlanjutan dari pemerintah Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk meningkatkan kerjasama antar dua negara. Namun dalam kesempatan itu juga Erick Thohir dan Prabowo Subianto datang memberikan dukungan buat tim nasional Indonesia yang tengah berlaga di Olimpiade 2024 Paris. Erick Thohir juga sebelumnya tengah mengunjungi kantor FIFA yang baru di Prancis. Akan tetapi, belum lama ini ia bersama Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Hal ini diungkapkan Erick Thohir dalam unggahan Instagram pribadinya. Erick Thohir mengungkapkan bahwa dalam pertemuan ini Prabowo selaku Presiden terpilih terus mendorong kemajuan sepak bola Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa Prabowo siap untuk mendukung sepak bola Indonesia semakin berprestasi. Menurutnya, Prabowo mengapresiasi FIFA khususnya Presiden Gianni yang telah memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk melakukan transformasi. Ya, transformasi sepak bola tanah air memang dilakukan setelah adanya tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 korban jiwa. Untuk itu, Indonesia diberikan kesempatan agar sepak bola di tanah air semakin baik tak hanya soal prestasi. Akan tetapi, renovasi stadion sesuai standar FIFA pun dilakukan agar supporter yang datang ke stadion pun merasa nyaman nantinya. Ya, transformasi sepak bola Indonesia memang sudah dilakukan dan renovasi pun masih berlangsung untuk beberapa stadion. Selain itu, sepak bola Indonesia pun semakin baik. Bahkan timnas Indonesia telah mencatatkan beberapa prestasi dan juga menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023.
Kemudian Timnas U23 Indonesia yang baru pertama kali tampil di Piala Asia U23 2024 juga sukses memberikan kejutan. Timnas U23 Indonesia berhasil melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Selain itu, terbaru tim asuhan Sintayong dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oleh karena itu, dengan kolaborasi ini mereka percaya sepak bola tanah air bisa semakin bagus. Tak lupa, Erick Thohir juga berharap Indonesia kedepannya bisa kembali diberikan kepercayaan oleh FIFA untuk menggelar event FIFA. Kondisi terkini cedera Alfahrezi Buffon di pelipis kanan hingga main dengan kepala diperban. Manajer Timnas Indonesia U19 Zaki Iskandar mengungkapkan Alfahrezi Buffon baik-baik saja dan juga berpeluang main di final Piala AFF U19 2024. Ya, diketahui Buffon sempat mengalami cedera robek pelipis kanan karena tersikut pemain Malaysia U19. Namun demikian, pemain Borneo FC itu tetap melanjutkan pertandingan dengan perban yang menempel di kepalanya. Hebatnya, Buffon berhasil menjadi pahlawan Timnas Indonesia U19. Dia sukses memainkan peran dalam terciptanya gol kemenangan lewat tendangan jarak dekatnya pada menit ke-78. Kemudian Garuda Nusantara pun lolos ke partai final. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Safri sempat mengatakan bahwa Buffon akan diperiksa terlebih dahulu, yakni pada pagi hari ini Minggu 28 Juli 2024. Sekarang, kondisi terkini Buffon sudah diungkapkan oleh Zaki Iskandar. Zaki mengatakan bahwa Buffon hanya butuh sedikit perawatan untuk luka di pelipisnya. Zaki tak menutup kemungkinan Buffon akan tetap membela Timnas Indonesia U19 di final Piala AFF U19 2024. Walber Jardim berambisi untuk membawa Timnas Indonesia U19 menjadi juara Piala AFF U19 2024. Ya, ia dan juga kawan-kawan akan bersua dengan Timnas Thailand U19 di partai final. Ya, Walber mengatakan penampilan timnya dalam laga itu cukup baik. Hal tersebut menandakan semua pemain Timnas Indonesia U19 berusaha untuk memberikan kontribusi terbaiknya untuk lolos ke babak final. Walber mengatakan timnya tidak akan berlarut kemenangan melawan Harimau Malaya Muda, sebab Timnas Indonesia U19 akan berbenah diri agar tampil lebih apik dalam laga final nanti. Penggawa Sao Paulo U17 itu mengatakan sejauh ini cukup puas dengan performanya di lapangan. Namun menurutnya, paling terpenting performanya berdampak positif untuk Timnas Indonesia U19. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.